warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, NIM D1B1202274, ahli jenjang S1 Farmasi dari Universitas Megarizky Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rute pemberian obat. Baik, langsung saja. Rute pemberian obat terutama ditentukan oleh sifat dan tujuan dari penggunaan obat, sehingga dapat memberikan efek terapi yang tepat. Terdapat dua rute pemberian obat yang utama, yaitu enteral dan parenteral. Yang pertama, enteral. Enteral adalah rute pemberian obat yang nantinya akan melalui saluran cerna. Terbagi atas beberapa bagian, yaitu oral. Memberikan suatu obat melalui mulut adalah cara pemberian obat yang paling umum, tetapi paling bervariasi dan memerlukan jalan yang paling rumit. Untuk mencapai jaringan, beberapa obat diabsorpsi di lambung. Namun, duodenum sering merupakan jalan masuk utama ke sirkulasi sistemik karena permukaan absorpsinya yang lebih besar. Kebanyakan obat diabsorpsi di saluran cerna dan masuk ke hati sebelum disebarkan ke sirkulasi umum. Sublingual. Penempatan di bawah lidah memungkinkan obat tersebut berdifusi ke dalam anyaman kapiler dan karena itu secara langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Pemberian suatu obat dengan rute ini mempunyai keuntungan. Obat melakukan bypass melewati usus dan hati, dan obat tidak diaktifkan oleh metabolisme. Kemudian rektal. 50% aliran darah dari bagian rektum memintas sirkulasi portal. Jadi, biotransformasi obat oleh hati dikurangi. Rute sublingual dan rektal mempunyai keuntungan tambahan, yaitu mencegah penghancuran obat oleh enzim usus atau pH rendah di dalam lambung. Rute rektal tersebut juga berguna jika obat menginduksi muntah ketika diberikan secara oral atau jika penderita sering muntah-muntah. Bentuk sediaan obat untuk pemberian rektal umumnya adalah suppositoria dan ovula. Kemudian parenteral. Pemberian parenteral juga digunakan untuk pengobatan pasien yang tidak sadar dan dalam keadaan yang memerlukan kerja obat yang cepat. Kemudian ada beberapa bagian, yaitu intravena. Suntikan intravena adalah cara pemberian obat parenteral yang sering dilakukan. Rute ini memberikan suatu efek yang cepat dan kontrol yang baik sekali atas kadar obat dalam sirkulasi. Suntikan intravena beberapa obat dapat memasukkan bakteri melalui kontaminasi, menyebabkan reaksi yang tidak diinginkan karena pemberian terlalu cepat. Obat konsentrasi tinggi ke dalam plasma dan jaringan-jaringan, oleh karena itu kecepatan infus harus dikontrol dengan hati-hati. Kemudian intramuskular. Obat-obat yang diberikan secara intramuskular dapat berupa larutan dalam air atau preparat depo khusus, sering berupa suspensi obat dalam vehiculum non-aqua seperti etilen glikol. Absorpsi obat dalam larutan cepat, sedangkan absorpsi preparat-preparat depo berlangsung lambat. Setelah vehiculum berdifusi keluar dari otot, obat tersebut mengendap pada tempat suntikan. Kemudian obat melarut perlahan-lahan, memberikan suatu dosis sedikit demi sedikit untuk waktu yang lebih lama dengan efek terapi yang panjang. Kemudian subkutan. Suntikan subkutan mengurangi resiko yang berhubungan dengan suntikan intravaskular. Contohnya pada sejumlah kecil epinefrin. Kadang-kadang dikombinasikan dengan suatu obat untuk membatasi area kerjanya. Epinefrin bekerja sebagai vasokonstriktor lokal dan mengurangi pembuangan obat seperti lidokain dari tempat pemberian. Contoh lainnya pemberian obat subkutan meliputi bahan-bahan padat seperti kapsul silastik yang berisikan kontrasepsi levonorgestrel.
yang diimplantasi untuk jangka yang sangat panjang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.